Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alim wa ta'lim wal ifada wal istifada wal naf'a wal intifa' Jai Sayyidina Muhammad SAW summa ila arwah jam'il mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal lamil amilin wa ahli ta'atika ajma'in. Susan larul habib Habib Abdullah bin Al-Haddad, Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Al-Haddar, summa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ajma'in. Anna Allah yataghashahum birrahmati wal maghfirah wa yaskinuhum al-jannata fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa anna Allah yaftahna futuhal arifin wa faqihna fid din wa ilma ta'wil wa anna Allah arzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa ilmun mutaqabbala fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Aifu ta'iffa nisa'ukum wa birru aba'akum tabarrukum abna'ukum wa man i'tadara ila akhihi al-muslim min syai'in balaghahu anhu falam yaqbal udrahu lam yarid alayya al-haud." Rawahu Tabrani. Meneruskan daripada hadis dari kitab Syifa'us Sagim karangan daripada Al-Habib Muhammad Al-Haddar, kumpulan daripada hadis yang dikumpulkan oleh Al-Habib Muhammad Al-Haddar, yaitu sampai harful ain. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aifu, jagalah wahai kamu para lelaki daripada maksiat kepada Allah. Ta'iffa nisa'ukum, maka perempuan-perempuan kamu akan menjadi perempuan yang bisa menjaga diri daripada maksiat. Wa birru aba'akum, dan berbuatlah baik terhadap orang tua kamu. Tabarrukum abna'ukum, maka niscaya akan berbuat baik kepada kamu abna'ukum, anak-anak kamu. Wa man i'tadhara ila akhihil muslim min syai'in, dan barang siapa i'tadhara, meminta udzur atau meminta maaf, ila akhihil muslim, ada orang meminta maaf kepada saudaranya muslim, min syai'in, karena sesuatu, mungkin kesalahan, mungkin kekeliruan, balaghahu anhu, yang sampai itu syai' anhu darinya, falam yaqbal udrahu, maka dia tidak menerima maafnya, tidak menerima udzurnya, lam yarid aliyal haud, maka tidak akan mampir, tidak akan sampai kepada aku ke telaga Haud. Dalam hadis ini Rasulullah SAW bersabda dengan 3 hal. Yang pertama, apabila kita para lelaki kepingin perempuan itu istri kita ataupun anak perempuan kita, ingin mereka menjadi baik, kunci utamanya sebetulnya kepada kita. Kita para lelaki, jadilah lelaki yang baik. Jadilah lelaki yang bisa menjaga diri daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepingin kita, perempuan kita terbebas daripada maksiat, daripada perzinaan, istri kita ataupun anak perempuan kita, maka jaga diri kita daripada perzinaan. Kalau kita enggak mau istri kita terjerumus kepada kemaksiatan, melihat lelaki yang bukan mahramnya dengan syahwat,
maka jaga mata kita daripada perbuatan maksiat dengan melihat perempuan yang bukan mahramnya. Kalau kita bisa menjaga diri kita, maka istri kita juga akan otomatis menjadi perempuan-perempuan yang afifah, perempuan-perempuan yang solihah. Jangan nuntut istri untuk tidak melihat lelaki lain. Waduh, pencemburu kadang-kadang. Memang harus ya pencemburu. Tapi kadang-kadang dia sendiri kalau melihat perempuan, setiap ada perempuan lewat langsung subhanallah otomatis matanya. Kayak ada sensor sendiri. Langsung melihat. Kalau melihat pertama sih tidak apa-apa. Mari ngono diterusno. Itu yang tidak boleh. Masih kurangan didelok maning. Kalau perempuannya melihat lelaki, ojo ndelok apa niku wong lanang didelok. Lho kon dhewe. Kadang-kadang perempuan kita nggak boleh seandainya untuk SMS-an, chattingan. Awake dhewe chattingan ambek wong wedok. Dirinya sendiri SMS-an, Facebookan dengan perempuan. Istrinya ketika ketahuan dimarahi habis-habisan. Bener, bukan salah. Tapi diri kamu dulu dimulai. Kalau pingin istri kamu itu pingin jadi perempuan yang afifah, perempuan yang bisa menjaga dirinya daripada maksiat. Mulai dari diri kamu. Nah, ini bahaya kalau sudah lakinya ya selalu bermaksiat, apalagi ya, naudzubillah. Apalagi sekarang ini marak perzinaan dengan seakan-akan itu adalah hal yang lumrah. Kita di akhir zaman ini sudah ya, kadang-kadang mulai anak-anak kita, diri kita kadang-kadang tidak bisa menjaga daripada perbuatan tersebut. Padahal itu perbuatan kata Allah Subhanahu wa taala menjijikkan. Karena itu perbuatan zina disebutkan dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati. Bukan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berzina. La taznu, enggak, la taqrabu. Janganlah kamu mendekati perbuatan zina. Kalau sudah mendekati itu proses atau asal sebelum terjadinya perzinaan itu hindari, jangan kamu deketi. Pertama, membiarkan matanya terbiasa melihat perempuan yang bukan mahramnya. Itu sudah mendekati perzinaan. Kenalan dengan perempuan itu juga mendekati perzinaan. Asyik dia berbicara dengan perempuan itu sudah mendekati perzinaan. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu mendekati daripada perbuatan zina. Kenapa? Innahu kana fahisyatan. Sesungguhnya perzinaan itu adalah fahisyah, jelek, jijik, menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Wasa asabila, tentunya perbuatan zina itu adalah perbuatan yang jelek, yang salah. Karena itu dikatakan kita ini harus bisa menjaga diri kita daripada pandangan. Yang dimulai itu pertama pandangan. Kullu syai'in mabdaha minan nazar. Kamu udhamin nar min mustasharis syarar. Segala sesuatu itu permulaannya dari pandangan mata. Sebagaimana api yang besar itu asal mulanya dari api yang kecil. Kebakaran pabrik kadang-kadang dari percikan api, konslet akhirnya terbakar. Kadang-kadang dari putung rokok, rumah terbakar kadang-kadang gara-gara obat nyamuk. Api yang kecil tapi bisa menjadi api yang besar. Perbuatan maksiat yang besar kadang-kadang memang dimulai dari maksiat yang kecil. Perzinaan, pencurian, pembunuhan, segala dosa besar sudah. Awal mulanya dari maksiat yang kecil, yaitu dari mata ini. Itu tadi, dibiasakan matanya melihat perempuan. Bendino kerjaane lungguh ning ngarepe dalan ndelok wong lewat. Ono jam-jame kadang-kadang. Oh, jame iki wong pabrik ati teko.
delok wis lungguh ning ngarep deloki. Oh iki jame arek-arek ate berangkat sekolah. Lungguh wis ning ngarep omah. Dibiasakan matanya untuk melihat seperti itu. Kemudian dibiasakan melihat matanya acara-acara televisi yang di situ terbuka auratnya. Dibiasakan matanya, apalagi sekarang ada HP-HP, melihat film-film porno atau melihat perempuan-perempuan yang terbuka auratnya. Dibiasakan matanya. Akhirnya apa? Mulai dia asyik, kepingin kenalan sama perempuan. Setelah kenalan kepingin janjian untuk keluar bareng. Mari ngono. Apa yang akan terjadi? Perzinaan. Pertama dari apa? Pandangan mata. Pencurian awal mulanya juga pandangan mata. Delok tonggone duwe sepeda motor anyar. Kepingin tuku sepeda motor kaya ngono. Tapi ndak ada duit. Kalaupun dicelengi suwe. Karena kepingin berusaha lewat jalan yang ndak benar. Akhirnya ono sepeda tonggone nganggur. Padahal diparkir, di barang nganggur. Gawa didol tuku sepeda motor anyar liyane. Kenapa? Karena pandangan mata juga. Semua segala sesuatu awal mulanya karena pandangan mata. Karena itu jaga pandangan mata kita supaya kita menjadi orang yang tidak bisa melakukan dosa-dosa yang besar. Nah di sini ini resep ini dari Nabi. Kalau kita ini kan semua para suami pingin punya istri yang afifah, yang bisa menjaga dirinya daripada maksiat. Iya benar, kita selain mendidik perempuan kita juga harus memulai dari diri kita. Jaga pandangan mata kita, insya Allah perempuan kita juga akan menjaga pandangan matanya. Karena itu Nabi itu ketika pernah ditanya, ada seorang yang mau masuk Islam, izin sama Nabi, ya Rasulullah, aku insya Allah sanggup melakukan semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, sanggup. Tapi ya Allah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, tapi izinkan saya tetap untuk berzina ya Rasulullah. Ya begini. Kalau kita kurang ajar ya. Tapi Nabi menyikapinya dengan tenang. Oh gitu. Coba sini duduk. Kasih tahu. Kamu minta izin untuk tetap berzina, gini aja. Sekarang seandainya ada lelaki datang mau berzina dengan istri kamu, gimana? Waduh, jangan ya Rasulullah, kurang ajar itu lelaki. Atau gini aja, bukan istri kamu, ibu kamu. Waduh, tambah kurang ajar lagi itu ya Rasulullah. Masa berzina dengan ibu saya sendiri? Udah dengan anak kamu, waduh jangan ya Rasulullah. Sampai disebutkan semua perempuan-perempuannya yang berhubungan dengan dia, ini semuanya menolak. Akhirnya kata Nabi, loh kamu tidak mau semua perempuan kamu untuk dizinai oleh orang lain. Lah sekarang ketika kamu berzina dengan perempuan, bukankah dia itu adalah istrinya orang? Atau bukankah dia itu adalah anaknya orang? Bukankah dia itu juga termasuk daripada mungkin ibunya orang lain? Loh kenapa kamu ridho dengan perempuan lain tapi kamu tidak ridho dengan perempuan daripada keluarga kamu? Akhirnya dia jadi sadar. Akhirnya jadi tobatnya, baik ya Rasulullah, saya akan meninggalkan perbuatan zina. Panggil sama Nabi, didoakan. Didoakan, setelah dipegang dadanya didoakan, kemudian dia mengatakan, wallahi demi Allah, tidak ada perbuatan yang paling aku benci lebih daripada perzinaan. Asalnya itu menjadi hobi, tapi setelah dia sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah, setelah dia mendapatkan doa dari Nabi SAW, akhirnya perzinaan itu menjadi perbuatan yang paling dibenci oleh orang tersebut. Nah, kan itu tidak baik. Tidak bagus, kadang-kadang kita nuntut perempuan kita untuk berbuat baik, kita sendiri nggak bisa berbuat baik. Karena itu jagalah diri kamu daripada maksiat, wahai para laki, insya Allah perempuan-perempuan kamu akan juga menjadi perempuan yang afifah, perempuan yang solehah.
Kemudian diteruskan wabirru abaakum tabirrukum abnaukum. Berbuatlah baik kepada kedua orang tua kamu, maka akan berbuat baik kepada kamu abnaukum, anak-anak kamu. Kalau kamu pingin nanti punya anak bakti kepada kamu punya orang tua sekarang hormati. Punya orang tua berbakti kepada dia. Allah akan menjadikan anak-anak kamu juga akan bakti kepada kamu. Ini seperti hukum karma sudah. Kalau pingin kamu punya anak yang bakti nantinya, kamu sekarang hormati dan baktilah kepada kedua orang tua. Hadis ini sebetulnya ada kabar gembira bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu ada kabar gembira. Di situ dikatakan ada 5 kabar gembira. Birru abaakum, berbaktilah kamu kepada orang tua kamu, akan berbakti kepada kamu anak-anak kamu. Pertama, kabar gembira yang pertama yaitu dia pasti panjang umur. Kenapa? Ketika dia berbakti kepada orang tua, maka balasannya dia nanti akan punya anak yang bakti kepada dia. Berarti dia pasti panjang umur. Tidak mungkin akan berbakti kecuali dia panjang umur. Nah, kalau belum kawin, belum punya anak, dia meninggal, ya berarti hadisnya tak terbukti. Kan itu. Nah, karena itu bakti kepada orang tua itu akan menyebabkan panjang umur. Itu yang pertama. Yang kedua, husulul aulad. Dia akan mendapatkan punya anak-anak. Kalau dia kawin nantinya Allah takdirkan pasti dia punya anak. Kenapa? Karena katanya kalau kita bakti sama orang tua, kita akan punya anak yang bakti kepada kita. Lah kalau enggak punya anak, ya apa mau bakti? Siapa yang mau bakti? Karena itu dia akan mempunyai seorang anak atau anak-anak yang soleh yang akan bakti kepada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak-anak yang terlahir daripada anak-anaknya tadi itu hayatuhum, akan apa? Hidup. Tidak mungkin ya dia lahir mati, bodoh aja. Anaknya akan lahir dalam keadaan apa? Selamat. Itu yang ketiga. Yang keempat, birruhum. Setelah anak itu lahir, pasti anak tadi akan bakti kepada orang tuanya. Ini yang keempat. Yang kelima, anaknya akan terlahir selamat, sehat sampai besar, dan setelah dia dewasa dia akan mendapatkan hasil daripada baktinya dia kepada orang tua, anaknya akan berbuat baik. Karena apa? Karena dia itu membutuhkan bakti anak, para orang tua itu membutuhkan bakti anak ketika anak itu sudah besar dan orang tuanya sudah mulai tua. Kalau orang tuanya masih kuat, biasanya masih belum butuh baktinya anak. Kalau anaknya masih kecil, belum, masih dilatih sama bapak ibunya. Tapi ketika anak itu sudah besar, baru dia akan bisa berbakti kepada orang tuanya. Berarti anak itu akan tumbuh dewasa dan dia akan menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Karena itu berbakti kepada orang tua adalah jalan supaya kita panjang umur. Bakti sama orang tua. Loh Beb, apa ini? Sudah meninggal orang tuanya. Meninggal orang tua bukan berarti sudah terputus untuk baktinya kita kepada orang tua. Kita masih bisa bakti kepada orang tua walaupun orang tua sudah meninggal. Yaitu apa? Yaitu selalu memintakan ampun untuk kedua orang tua kita. Selalu mendoakan orang tua kita, ziarahi kuburan kedua orang tua kita, itu juga bakti. Karena itu ada riwayat dari Nabi SAW, annar rajula yamutu walidahu au ahaduhuma wa innahu la'akun lahuma fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfir lahuma hatta yaktubahu Allahu barra. Kata Nabi, sungguhnya seorang laki, kata Nabi SAW, yamutu walidahu, meninggal kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu daripada keduanya, wa innahu la'akun lahuma, sungguhnya dia, anak tadi itu durhaka sama kedua orang tuanya, atau salah satu keduanya. Tapi dia fala yazal, dia masih terus menerus merasa menyesal, yad'u lahu, mendoakan keduanya, wa yastaghfir lahuma, memintakan ampun untuk keduanya,
hatta sehingga yaktubahullahu barra, sehingga Allah menulis baginya termasuk orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kan itu ketika orang tua kita sudah meninggal, kita doakan, kita ziarahi. Kadang-kadang kuburannya sampai ketutup suket, tak tahu diziarahi. Kuburannya dolek-dolekan kadang-kadang. Ndak rondik gini kadang-kadang. Kenapa? Saking jarangnya ziarah. Waduh, doa ndak pernah didoakan orang tuanya. Doa sendiri jarang. Doa untuk dirinya sendiri kadang jarang. Apa mending doakan orang tua? Karena itu doakan kedua orang tua yang sudah meninggal. Doakan, mintakan ampun untuk mereka. Maka itu akan menulis bagi kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Juga kalau kita beramal, niatkan untuk orang tua. Karena mengirimkan pahala daripada kebaikan kita itu sah-sah saja, boleh sampai kepada mayit. Karena itu Nabi SAW pernah bersabda, man hajja an ahadi abawaihi ajza'a dzalika anhu wa busyira ruhuhu bidzalika fis sama wa kutiba indallahi baran walau kana agan. Katanya apa? Barang siapa yang haji, sedekah, umroh atau yang lainnya sudah. Tapi di sini Nabi mengatakan barang siapa yang haji dari salah satu, diniatkan untuk salah satu daripada kedua orang tuanya, maka itu akan mencukupinya. Maksudnya apa? Sampai pahalanya dan dianggap sah. Wa busyira ruhuhu, kemudian akan dikasih kabar gembira ruh orang tuanya fis sama, di langit. Akan dikasih tahu, nih anak kamu menghajikan kamu, nih pahalanya. Dikasih kabar gembira. Kemudian wa kutiba indallahi barran, dan dia akan ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, wa in kana agan, walaupun dia ketika masa hidupnya adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dan itu kalau masih punya orang tua, kesempatan untuk berbakti itu hunaka jannatuka wa naruk. Di sanalah orang tua kamu itu akan menjadi penyebab kamu masuk surga dan juga akan menjadi penyebab kamu masuk neraka. Tergantung kita ini bakti kepada orang tua, maka itu akan menjadi kebahagiaan kita. Di dunia sudah bahagia, apalagi di akhirat nantinya. Karena itu dikatakan al-ibnul bar la yadkhulun nar. Anak yang bakti sama orang tua gak mungkin masuk neraka. Wal ibnul aq, sebaliknya anak yang durhaka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Man mata wa huwa radin walidayhi lam yakun bainahu wa bainal anbiya fil jannati illa darajah. Barang siapa yang meninggal kemudian kedua orang tuanya ternyata ridho dengan dirinya, maka tidak ada batas antara dia dengan para nabi ini kecuali 1 derajat. Dukure derajatnya para anbiya. Berarti dia akan mendapatkan kenikmatan surga yang paling tinggi, di bawahnya para nabi. Tapi sebaliknya, wa man mata wa huwa aqli walidayh, barang siapa yang meninggal sedangkan dia durhaka kepada kedua orang tuanya tidak ridha dengan dia, lam yakun bainahu wa baina iblis finnar illa darajah, maka kedudukan dia nanti di neraka tidak di atasnya daripada derajatnya antara dia dengan iblis itu cuma 1 derajat. Maksudnya apa? Dia akan menjadi tempatnya di neraka paling dalam, di bawahnya dia iblis. Karena itu bakti sama orang tua. Kalau pingin panjang umur, pingin rezekinya lancar, maka apa? Bakti kepada orang tua. Kamu akan menjadi orang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kadang-kadang kita ini tidak sadar ya, membuat orang tua kita kadang-kadang kecewa. Kadang-kadang kita nggak sadar, apalagi kalau sudah kawin, punya istri, kadang-kadang lebih mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Hati-hati. Ini pernah terjadi kepada sahabat yang bernama Alqamah. Alqamah ini ahli ibadah, sholat setiap harinya di belakang Nabi. Ketika mau meninggal dituntun syahadat, tidak bisa, mulutnya kaku. Bicara yang lainnya bisa. Ketika dituntun untuk membaca kalimat la ilaha illallah, tidak mampu. Sampai lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, ini sahabat kita Alqamah ketika dituntun untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Enggak mau, enggak bisa. Sampai akhirnya Nabi sendiri yang datang. Dituntun sama Nabi, enggak bisa, kaku mulutnya. Tanya Nabi, ini Alqamah punya salah enggak sama orang? Oh enggak, dia enggak pernah punya salah sama orang. Tapi memang dia, ibunya enggak menyapa sama dia. Ibunya kecewa dengan dia. Padahal ahli puasa, ahli sholat, ahli ibadah, sholatnya di belakang Nabi. Akhirnya panggil orang tuanya, ayo panggil orang tuanya, suruh ke sini, suruh dia untuk meridhoi daripada memaafkan daripada segala kesalahan Alqamah. Dipanggil, akhirnya sebelum dipanggil sahabat datang ke sana. Maafkan anak kamu, ayo datang lihat anak kamu mau meninggal. Oh enggak, biarkan sudah meninggal. Dia telah mengecewakan aku. Sampai akhirnya berulang kali, sampai katanya kirim salam. Nabi mau datang ke sini atau kamu datang ke sana? Oh jangan, aku akan datang ke sana. Datang. Ayo, maafkan anak kamu supaya dia menjadi orang yang selamat nanti di akhirat. Kata ibunya, enggak ya Rasulullah, enggak mau. Kaget. Loh kenapa kamu enggak mau? Enggak ya Rasulullah. Oh kalau kamu enggak mau maafkan, ya sudah, kumpulkan kayu. Bakar aja ini Alqamah. Bakar aja. Tahu Rasulullah bahwa orang tua enggak mungkin akan tega untuk anaknya disakiti di hadapan dia. Bakar. Udah, kumpulkan kayu. Loh, mau diapakan anak saya? Mau diapakan? Wis mulai enggak tega. Karena ibu itu lebih rahmat daripada bapak ya. Jangan mau diapakan? Tak bakar. Daripada dibakar nanti dia di akhirat dengan api neraka, lebih baik saya bakar aja di sini. Jangan ya Rasulullah, jangan. Udah tak maafkan. Langsung. Lihat Alqamah, dituntun kalimat la ilaha illallah, langsung la ilaha illallah, meninggal. Akhirnya dia selamat. Ditanya, kenapa? Apa penyebab kok sampai ternyata Alqamah tadi sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ibunya kok kecewa dengan Alqamah? Kenapa? Padahal dia orang baik. Ternyata ibunya mengatakan bahwa dia lebih mendahulukan istrinya daripada ibunya. Jadi ketika ketika ada perlunya, istrinya dulu yang didahulukan. Ketika mau ngasih hadiah, istrinya dulu yang dikasih hadiah. Ketika ada apapun, istri yang didahulukan daripada orang tuanya. Akhirnya ketika Rasulullah SAW ikut mengubur Alqamah, ketika di hadapan kuburannya setelah dikubur semuanya, Nabi mengatakan, ya ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai para muhajirin dan ansar, man faddala zaujatahu, barang siapa yang lebih mengutamakan istrinya ala ummih, terhadap ibunya, yang dinomor satukan ternyata istrinya daripada ibunya, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, maka baginya akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan laknat daripada para malaikat dan semua manusia akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adla. Allah tidak akan menerima apapun perbuatan baik itu perbuatan sunnah ataupun perbuatan wajib. Semua amal ibadahnya sia-sia kalau sampai mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Illa ayyatuba ilallahi azza wajal, kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yuhsin ilaiha, dan berbuat baik kepada orang tua, wa yatlub ridhaha, dan meminta ridhonya orang tua, faradallahu fi ridhal walidain wa sakhatahu fi sakhatihima. Ridhonya Allah ada di dalam ridhonya kedua orang tua. Murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Karena itu kalau punya orang tua kesempatan cari ridho, minta doa sama dia ya, supaya kita menjadi orang yang bahagia di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir di sini dikatakan dalam hadis tadi, wa man i'tadzara, barang siapa yang meminta udzur, meminta maaf kepada saudaranya muslim dari sesuatu kesalahan, sampai kepada dia mungkin minta maaf, ternyata tidak diterima maafnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Lam yarid aliyal hud, dia tidak akan sampai kepadaku di telaga Hud. Jadi orang itu
ketika mau masuk surga dia harus melewati jembatan dulu, yaitu dikatakan sirat. Melewati jembatan, setelah selamat daripada jembatan, baru di situ disambut sama Nabi. Disambut sama Nabi di Telaga Hod. Telaga Hod di situ, Hod telaga. Di situ disambut sama Nabi, akan dikasih sama Nabi air dari telaga tersebut. Maka orang barang siapa yang minum telaga, air daripada telaga ini, maka dia tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. Lalu terus kaya apa di surga? Lak wis wareg lan, ndak iso mangan, ndak iso ngombe. Bukan kita ini kadang-kadang menikmati makanan, menikmati minuman ndak harus lapar kan ya. Wis wareg wetenge ketok duren, kuwi mangan maneng. Wis rodok wareg nglewati warung sate sakjane ketok ambune, asepe nyampe. Ya kepin mangan maneng. Bukan berarti tidak bisa menikmati, tetap dia akan bisa menikmati. Nah, ini dikatakan sini apa? Orang yang tidak mau memaafkan orang yang meminta maaf kepada dia, maka dia tidak akan masuk surga. Tidak akan mendapatkan telaga Hod, apalagi masuk surga. Karena itu ketika ada orang meminta maaf kepada kita dan dia menyesali daripada perbuatannya, sudah maafkan. Allah Maha Pemaaf kok. Allah itu loh yang disalahi berkali-kali sama hambanya memaafkan. Loh kita masa tidak memaafkan? Kadang-kadang masalah sepele. Kita ini harus jadi orang yang pemaaf. Walaupun kadang-kadang itu adalah ya menyakitkan, ya tidak apa-apa. Wis itu jadi apa? Jadi pahala buat kita nantinya. Ketika kita maafkan dia, otomatis Allah akan memberikan pahala kepada kita. Oh banyak cerita-cerita orang-orang dulu itu digoda ya. Waduh dia diganggu, tapi tetap dimaafkan. Pernah ada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain bin Ali Zainal Abidin, cucunya Nabi Sayyidina Husain. Tahu-tahu ada orang datang, dia tempiling Sayyidina Husain. Wah, salah orang ditempiling, ya bukan? Waduh, perlu yang polisi, laporan. Harus penjara ini orang kurang ngajar, dan gawe ini tempiling. Setelah ditempiling ini Sayyidina Husain, akhirnya itu Sayyidina Husain setelah ditempiling biasa, tidak berubah. Orang kan tempiling kaget, paling tidak kaget kan. Apa? Apa salahku? Kan gitu. Ini tidak tenang. Falam yataghayyar. Bahkan dia mengatakan apa? Qadarullah. Sudah Allah yang apa? Mentakdirkan saya tempiling sama orang. Akhirnya ini orang setelah itu dikasih tahu, siapa sih kon tempiling? Itu orang yang ganggu aku terus ini. Loh siapa? Itu cucunya Nabi Sayyidina Husain. Loh, sing kena kon. Keliru, sing di kampung Sayyidina Husain. Akhirnya datang minta maaf. Wahai Sayyidina Husain, saya minta maaf. Saya enggak tahu, saya kira ya itu adalah tetangga saya yang ganggu saya gini-gini. Walhasil sampai akhirnya apa? Sayyidina Husain mengatakan, "Loh, sik. Ini semua yang kamu lakukan ini bukankah takdir dari Allah Subhanahu wa taala?" Iya. Semua yang kita lakukan memang adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak terima dengan apa yang telah terjadi, berarti saya tidak menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ini ketentuan Allah, masa saya tidak terima dengan ketentuan Allah? Ya sudah, tidak apa-apa. Melongok ya. Coba kalau kita tempiling, maaf sih, balas dhisik ya, mari ngono baru maaf. Abange durung hilang. Pernah terjadi juga kepada Ali Zainal Abidin. Tadi Husain bin Ali bin Abi Thalib, bukan Husain bin Ali Zainal Abidin, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali ini punya budak perempuan. Iki budak iki ganyang. Budak perempuan, dia itu pas jalan gitu bawa air, airnya itu ada yang mengatakan panas. Ketika dibawa jatuh, jadi ceretnya, wadah daripada air tadi, ceretnya itu jatuh dari tangan itu perempuan, kena wajahnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, kena wajahnya sampai melukai. Wis panas mari ngono, ceret maning ya beret. Mungkin sobek
sampai akhirnya melukai. Akhirnya dia mengangkat kepalanya, didelok ngono jariannya, padahal tidak marah. Lihat, masih tahu juga mungkin hati-hati kalau bawa. Ketika lihat takut ini budak perempuan, langsung bawa ayat Al-Quran, wal kadhiminal ghaidh. Ini budak ngerti Al-Quran repot ini ya. Wal kadhiminal ghaidh, Allah itu senang terhadap orang-orang yang bisa meredam amarahnya. Akhirnya katanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, udah kadhamtu ghaidhi. Iya, tak redam amarahku. Aku ndak ngamuk kok. Ditambahi maning. Iki budaya hafal Al-Qur'an rupane. Wal afina anin nas. Ya. Wis ngelugurno dinasihati Sayyidina Ali. Wal afina anin nas. Allah itu senang terhadap orang-orang yang memaafkan daripada kesalahan manusia. Iya. Qad afaan. Ya. Qad afautu anki. Wis kon tak maafno. Sik durung mari. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu seneng dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya wis, merdeka metu cepetan. Ini orang-orang dulu langsung ketika dia ada orang yang minta maaf, ada kesalahan, langsung dia dikasih sesuatu ayat Al-Qur'an, hadis, langsung sadar. Nggak kalah dengan setan. Kalau kita Al-Quran diwoco kabeh tetep ae ngamuk. Sampai dihatamno Al-Quran tetep ngamuk. Orang dulu ndak. Bahkan di daerah sana di Hadramaut atau yang lainnya, kadang-kadang waduh, perselisihan, percekcokan itu sedikit. Sebetulnya sedikit. Ketika terjadi sesuatu, misalnya kecelakaan ngono, tabrakan sampai beret. Wis buka. Ya hati-hati, shollu ala nabi. Ya, jak sholawat. Terus mari, nggak ada urusan polisi. Jarang urusan polisi, nggak ada. Shollu ala nabi, Allahumma sholli alaihi. Wis melaku maning, nggak ada apa-apa. Dek ini ya sholawat sampai entek dalailul khairat tetep baik. Karena itu kita harus bisa memaafkan, murah hati gitu loh, murah hati. Pernah juga ada Ibrahim bin Adham. Cerita terakhir. Ada Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini keluar ke sebagian tempat gitu. Kemudian di situ ada tentara. Ada tentara tanya, "Ainal umran?" Ibrahim bin Adham duduk. Ini Ibrahim bin Adham ini ibaratnya ulama yang terkenal saat itu. Ulama yang terkenal, orang soleh terkenal dah. Ini tentara ini nggak kenal orang. Lewat di situ tanya sama Ibrahim, dia duduk di bawah. Hei, ainal umran? Di mana itu bangunan itu? Di mana itu rumah-rumah itu? Tanya rumah. Ibrahim bin Adham ini, ya orangnya memang orang sufi, dia orang yang semua pikirannya hanya untuk akhirat. Ditunjukkan kuburan. Itu rumah yang kamu cari. Ngamuk tentara ini disaduk, cadwa, ditandangi, ditantemi. Kurang ajar kamu. Ini ya, apa menyepelekan saya? Pukuli. Setelah dipukuli sudah jalan. Itu tetap nengtok Ibrahim, tidak balas, tidak apa. Diam. Akhirnya ketika jalan dari kejauhan ada orang yang menyaksikan. Lu, Ibrahim bin Adham diantemi. Akhirnya setelah dari kejauhan dipegang ini tentara. Hei, kok ndak ero ta iku? Siapa yang kamu pukul itu? Siapa? Ibrahim bin Adham. Lu, ulama sing terkenal iku. Iya. Astagfirullah. Yo pikir ya apa ini saya mau minta maaf. Oh, dia datangi dia. Minta maaf. Ya Syekh, saya minta maaf, saya tidak tahu gini. Walhasil dia minta maaf dah. Kata Ibrahim bin Adham, sudah, kamu tidak perlu minta maaf. Sungguhnya ketika kamu memukuli aku, kamu itu sudah tak doakan masuk surga. Wis tak doakno kon mlebu surga kon, wis tak usah minta maaf. Loh, kok bisa aja? Tak antemi tambah didoakno mlebu surga. Kok bisa? Iya. Karena ketika kamu memukuli aku, akhirnya aku mendapatkan pahala ketika aku sabar. Ketika aku sabar, as-sabru sawabuhu al-jannah. Orang yang sabar itu pahalanya apa? Masuk surga.
Dan kamu penyebab aku masuk surga. Masa kamu menyebabkan aku masuk surga, kemudian aku egois, aku tidak mendoakan kamu untuk masuk surga. Tak doa pisan kon mlebu surga. Bingung, pantes iki dadi wong soleh. Ditunjukkan kuburan maksudnya apa? Yaitu memang rumah terakhir bagi kita kan nantinya. Benar, tapi memang dia nggak tahu. Ini tapi lihat kesabaran orang-orang dulu. Nah, karena itu paling tidak kita tidak usah jadi orang pemarah. Orang pemarah itu pasti jalannya akan keliru. Karena itu Nabi mengatakan menasihati orang itu untuk tidak marah 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Ausini ya Rasulullah, jangan marah. Wasiat aku ya Rasulullah, jangan marah. Minta wasiat orang ini dinasihati jangan marah 3 kali. Mungkin yang minta nasihat saat itu mungkin pemarah. Dinasihat, la taghdab, jangan jadi pemarah. Terus bingung ini orang kok dinasihati la taghdab toh. Akhirnya Nabi mengatakan, bukankah kamu ketika marah, kamu akan menjadi orang yang lupa, kamu akan sampai melukai orang lain, atau sampai membunuh orang lain, atau sampai mendolimi orang lain. Karena itu, ketika kita ini marah, udah tinggalkan dulu. Ketika saat itu marah, tinggalkan. Jangan saat itu mau diselesaikan, besok atau kapan. Kenapa? Karena saat itu mungkin kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Karena itu kita ini kalau ketika marah, pas berdiri kita marah, disunahkan duduk. Lungguh disik. Nah, itu akan meredakan amarah. Ketika kita duduk dulu, ngateko. Ketika kita marah, wudu. Kenapa? Karena amarah kan dari setan. Amarah itu dari setan, tambah dikipasi sama setan. Nah, supaya setannya ini pergi, wudu diwudui. Itu akan menjadi reda. Karena itu ketika ada orang yang minta maaf kepada kita, maafkan dia. Maka kita akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, akan melewati telaga Hod dan akan diberikan telaga Hod kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kepada kita hati-hati yang baik, yang bisa menjaga diri daripada maksiat, dan kita supaya mudah-mudahan bisa berbakti kepada kedua orang tua yang masih ada ataupun yang sudah meninggal, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang pemurah, yang bisa memaafkan daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Amin ya rabbal alamin. Ada permintaan Fatihah yang meninggal dunia: Muhammad Lutfi, Zubaidah, Bapak Syafi'i, Bapak Tasan, Samaji, Haji Siti Asyah, Ning Aziza, Pak Saleh, Ibu Zaitun, Bapak Khairut Tarsim, Bapak Lasno, Ibu Maidah, Bapak Sarmini, Wawan Adi, Bapak Paini, Amin Sahli, Hartono, Syafiuddin, Ibu Sunarti, Asmaul Husna, Bapak Tahib Aliyim. Yang sakit Khairul Anam, Imamuddin, Ibu Hanifah, Ibu Zainab, Ibu Nur Jannah Zainab Jumami Aliyati. Kemudian yang hamil Hadiyatul Faidah, dan anak yang baru lahir Muhammad Ramadan, Muhammad Ridho Ilahi. Yang punya hajat Bapak Amin Samsul Huda, Sulastri, Muhammad Musyafa, Aliyati, Ainis Salamah, Hamidah, dan yang lagi ujian semua santri Sunia Salafiyah, Naufal Abdad, Muhammad Fauzi, Sofia, Rabiatul Adawiyah, Ni'matul Izzah. Mudah-mudahan yang meninggal dunia Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala perbuatan baiknya, dan Allah angkat derajatnya, dan akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan yang sakit Allah berikan kesembuhan, sehat walafiat, panjang umur. Dan yang hamil mudah-mudahan hamil dia jadikan perempuan yang hamil dengan gampang, mudah mendapatkan keselamatan baik dirinya ataupun anaknya. Anak yang baru lahir mudah-mudahan jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Dan kemudian yang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya yang baik-baik terkabul, dan yang lagi ujian mudah-mudahan dia mendapatkan ilmu yang manfaat dan digampangkan setelah bisa segala ujiannya. Ala hadiniyah wa kulniyah salihah jami'a khairat dunia wal akhirah ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان
لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.